Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Karena ini siang-siang nih. Lapar ya, lapar. Ada yang baik ya, alhamdulillah. Jadi hari ini saya diminta untuk melakukan presentasi tentang budaya positif. Kenapa budaya positif? Ternyata budaya positif ini begitu penting ketika kita berada di lingkungan tempat kerja. Bisa dibayangkan sekarang ketika kita bekerja di suatu tempat nyaman, misal baru masuk ada tekanan di sana. Contoh yang paling kecil, kita dikucilkan, itu sudah tidak termasuk budaya positif. Baru masuk kita dikucilkan, akhirnya menyendiri, mungkin duduknya ya di pojokan dekat parkir, ada temannya ngobrol, atau mungkin waktu teman yang lain sedang asik berbicara, mungkin lagi makan-makan bersama, tidak ada di sana. Jadi seperti itu. Jadi suasana atau iklim tempat kita bekerja itu jelas akan sangat berpengaruh. Jadi itulah pentingnya kenapa ada di sini budaya positif. Positif artinya hal yang bagus, berbeda dengan negatif. Nah, beda cerita kalau kita belajar matematika pada guru matematika saya. Ya, ketika negatif dikali negatif hasilnya apa Bapak dan Bu? Negatif dikali negatif hasilnya positif. Tapi kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif? Tapi ketika negatif dikali negatif hasilnya positif. Kalau ada yang masih penasaran, sumbernya ada. Sumbernya ada. Ya, mohon penjelasannya. Semakin sering kita buat kejelekan, lama-lama kita berubah. Benar. Itu filosofisnya. Kalau ditambah baru yang coba. Kalau secara matematis itu ada penjelasannya, ada penjabarannya yang beda ya. Kan ada pakai dua pembagian. Kenapa dari negatif kalau dikali negatif itu akan menghasilkan positif. Ada penjabarannya. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat lumayan banyak. Iya. Jadi ada dari kebakaran ini, disiplin, ada motivasi yang bagian terpenting, ada reward. Apa sih itu bedanya? Apa konsekuensi restitusi? Ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dan keyakinan keras, tidak restitusi, baru penerapannya. Nah, di sana yang samping, kenapa pojokan samping itu ada 2 mini games dan satu nanti kita berdiskusi. Jadi biar apa yang saya paparkan itu bisa tersampaikan lah paling tidak ke Bapak Ibu. Jadi nanti mini gamesnya itu modelnya yang online. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu yang tertarik untuk menerapkan itu langsung bisa, nanti kita buat. Tidak ada yang susah. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru? Seperti di kuburan. Jadi tekan atau bagaimana ini? Santai saja Bapak dan Ibu. Kita mulai dari paradigma. Stimulus respon dari kontrol. Pernah Bapak dan Ibu guru pelajari tentang stimulus respon yang di perkuliahan mungkin dulu teori belajar pasti dapat. Pernah stimulus respon, lupa ingat, berarti pernah kan? Kalau lupa ingat ya. Apa yang paling terkenal siapa? Stimulus respon siapa? Ada Ausubel, ada siapa lagi tokoh-tokoh yang dikenal? Ada Skinner kan? Ada siapa? Soekarno. Ya.
Jadi nanti silakan dipelajari lagi Bapak dan Ibu guru. Jadi stimulus respon. Stimulus itu artinya ada pemicu, kemudian respon itu maksudnya adalah timbal balik. Jadi itu stimulus respon, ada pemicu, ada timbal balik. Contohnya yang paling sederhana saja Bapak dan Ibu. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan memberikan stimulus, misalnya di siswa kita berikan stimulus, nah silakan maju ke depan. Kita pasti akan mendapatkan respon, bukan satu respon, pasti banyak respon. Ada yang langsung bersedia maju, ada yang malu-malu, ada yang malah tunjuk temannya. Itu stimulus respon. Jadi ada pemicu dan umpan baliknya. Kemudian di sana ada teori kontrol. Jadi inilah yang maksudnya paradigma itu, artinya ada pergeseran antara yang stimulus respon dan teori kontrol itu atau pilihan. Bisa dibaca sendiri, tapi poin yang penting itu yang bawah. Yang di bawah itu berpikir menang kalah dan win-win solution atau menang. Maksudnya itu bagaimana? Jadi kalau yang stimulus respon itu dalam tanda kutip, kalau kita merujuk ke model berpikir menang kalah, itu lebih ke tanda kutipnya sekali lagi Bapak dan Ibu, seolah adanya pemaksaan. Jadi satu menang, satu kalah. Kita yang menginginkan, belum tentu responden kita juga mau. Ya, jadi seperti tadi, misalnya kita menginginkan siswa saya ini maunya ini begitu saja, minta dia ke depan langsung PD, langsung menguasai materi dan sebagainya. Tapi di responden kita belum tentu merasa, oh saya ditunjuk itu merasa senang, bangga langsung ke depan begini-begini. Beda dengan yang dari pilihan. Jadi di sana win-win solutionnya. Jadi kedua belah pihak punya titik tengahnya, titik temunya. Misalnya dari siswa itu maunya sesuatu yang sudah dipelajari, yang sudah dipahami, yang sudah dianggap mudah. Kemudian gurunya meminta yang sudah dia kuasai, jadi sudah win-win solution. Si guru akan merasa senang, si siswa yang diminta juga senang karena dia sudah menguasai konsep. Jadi di sana yang teori kontrolnya langsung loncat ke atas. Nah, kan Anda memahami pandangan. Kemudian di sini berpandangan sama seperti tadi. Yang awalnya guru maunya seperti ini, tapi ternyata respondennya tidak nyaman, tidak mengharapkan seperti itu. Beda dengan yang pilihan. Halo Bapak dan Ibu. Gimana jawabannya kalau saya bilang halo? Kalau saya bilang hai? Ya, semangat. Sedang di siang. Jadi semangat. Nah, selanjutnya ini bagian yang paling sering dibahas, yang paling gampang kita bahasakan, paling mudah kita sebarluaskan, namun paling sulit pengaplikasiannya. Ini dia, cuma satu kata, bukan berbanyak kata, satu disiplin. Udah, saya ucapkan udah disiplin. Saya sampaikan gampang, disiplin itu bla 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 bla. Tapi ini pengaplikasiannya yang agak susah, disiplin ini. Kalau kita berbicara secara teori, apa sih itu disiplin? Ya, ini dia, disiplina. Ini diambil dari kata Latin, bahasa Latin. Yang artinya apa? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Ini diambil dari bahasa Latinnya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa budaya kita, bahasa Indonesia, artinya ya belajar. Disiplin itu turunan dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin. Ada satu kalimat
yang bisa Bapak dan Ibu baca di sini. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mau tidak mau, inilah budaya kita. Jadi terapan disiplin yang pada dasarnya itu belajar, terpengaruh dengan budaya kita yang di sini, ya. Jadi disiplin itu akhirnya di budaya kita itu menjadi seperti ini, untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Itulah kultur kita di sini. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian selain disiplin ini ada istilahnya disiplin positif, sama halnya dengan yang tadi saya sampaikan, budaya positif. Jadi ketika dia positif berarti kita merujuk pada hal yang bagus. Ketika dia negatif berarti kita merujuk pada hal yang kurang bagus. Kemudian kenapa harus disiplin positif? Jadi kalau kita berpikir sepintas jelas berarti ini sesuatu yang bagus, tidak mungkin dia yang buruk atau yang negatif. Oke, ini dia. Apa itu disiplin positif? Inti dari disiplin positif itu adalah dorongan dari dalam diri. Kalau bahasa sasaknya itu intrinsiknya, ya jadi dari dalam diri. Pada kodratnya disiplin itu sebenarnya dari diri sendiri. Jadi kita tidak membutuhkan yang namanya eksternal untuk disiplin. Contoh, seperti sering sekali kita dengar atau mungkin sering kita dipaparkan tentang disiplin waktu misalnya. Disiplin waktu. Saya berikan contoh. Mungkin Bapak dan Ibu guru di luar sekolah punya rekan-rekan, punya atau mungkin dulu rekan bermain waktu masih SMA, SMP, kemudian teman-teman yang di luar janjian. Nanti kita kumpul di rumahnya si A itu jam 8 ya. Semua sepakat, oh iya jam 8. Sudah ditunggu sama tuan rumahnya, jam 8.15 belum ada yang datang. Jam 8.20 baru satu orang yang kelihatan. Jam 8.25 baru 2 orang yang kelihatan. Nah, itulah kenapa yang disiplin positif ini berasal dari dalam diri individu. Karena hal-hal sepele yang seperti itu, di sanalah kita lihat, karena tidak akan ada punishment dan rewardnya. Jadi itu pure dari kesadaran diri. Kita sudah sepakat, misalnya kumpul di sebuah dapat. Itu kita telat, kita tidak akan mendapatkan punishment atau hukuman. Kita datang tepat waktu itu kita tidak akan mendapatkan penghargaan atau reward. Jadi di sana kelihatan, oh ini memang orangnya benar disiplinnya dari dalam diri atau instruksinya. Jadi inilah kodratnya sebenarnya yang disiplin ini. Berbeda halnya mungkin dengan kita di lingkup kerja atau kedinasan. Disiplinnya itu akan terukur dan ada timbal baliknya, reward maupun punishment. Contoh yang sedang umum sekarang, si Hawa misalnya. Kalau kita rajin di sana, ini syukur belum yang buruk. Kalau yang struktural itu sudah berlaku. Misalnya dia telat 6 sen, itu akan kena potongan. Langsung dipotong gajinya. Sekian 10.000 kah? Sekian 100.000 kah? Jadi disiplinnya di sana ada reward dan punishment-nya. Berbeda dengan disiplin positif yang dari dalam diri. Contohnya yang seperti tadi saya sampaikan, itu yang benar-benar pure kita bisa lihat. Karena di sana tidak ada yang namanya begitu teman kita janjian datang tepat waktu kita akan memberikan hadiah segini, tidak ada. Dia terlambat kita berikan hukuman, tidak ada. Jadi di sana kelihatan yang bagaimana sih disiplin positif itu diaplikasikan oleh individu. Sejauh ini sudah paham Bapak dan Ibu guru tentang disiplin? Ya, seperti tadi juga saya sampaikan, gampang
gampang kita bahasakan, gampang saya jelaskan. Cuma itu yang sulit itu pengaplikasiannya. Karena ketika kita berbicara disiplin positif, mau tidak mau itu harus dari mana? Dalam diri. Iya, dari dalam diri kita, intrinsik. Jadi itu kita tidak akan memperdulikan. Oh, saya tidak disiplin dalam hal ini akan mendapatkan uang, itu terabaikan. Kedua, oh saya disiplin dalam hal ini saya akan mendapatkan penghargaan atau hadiah, itu juga akan terabaikan. Jadi faktor itu lenyap ketika kita disiplinnya sudah disiplin positif. Beda cerita seperti tadi yang di tempat kerja, itu benar-benar ada, mekanismenya ada. Sudah tidak disiplin mengisi absensi, langsung kena potong, tidak ada tawar-menawar. Itu beda cerita. Kalau sudah paham dengan disiplin, alhamdulillah, artinya Bapak dan Ibu guru sudah, oh besok saya mencoba praktekkan disiplin positif, ya kan seperti itu. Ya Bu Sri ya, buat semangat Bu Sri, semangat. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu guru? Semangat pagi. Ya, Pagi. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya, ini dulu. Ya. Yang di sebelah itu silahkan dibaca sendiri, karena saya tidak akan menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan, baca sendiri saja. Itu latihan literasi. Biar latihan literasi. Jangan bacanya di sebelahnya saja. Bapak kacamata ya. Nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Yang universal itu maksudnya seperti apa? Universal. Mungkin semuanya seluruh. Ya, Merata. Ada lagi. Universal. Secara umum luas. Mungkin sering nonton juga film di bioskop, ada studio universal kan? Ya benar sekali. Tidak ada yang salah. Jadi menyeluruh, meluas dan sebagainya. Itulah universal. Jadi sifat positif, lagi-lagi kita akan menemukan kata positif. Jadi sifat positif artinya yang bagus, yang merupakan tujuan dari setiap individu yang secara universal, jadi secara mendunia, secara mengglobal. Contoh sekarang, kita mengukur seseorang yang tidak pernah salah, maksudnya tiba-tiba kita ukur. Itu bagus atau tidak? Negatif. Misalnya ke Eropa sana, ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, tanyakan hal yang sama. Kira-kira jawabannya itu positif apa negatif? Itu universal. Jadi di sini maupun di belahan sana kita akan menemukan jawaban yang sama. Itu yang universal. Beda ceritanya ketika nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai budaya atau nilai-nilai warisan dari suatu adat, suatu daerah ataupun satu negara. Sekarang saya mau memberikan kode, memberikan kode. Ini kode bahasa tubuh, karena kalau nilai itu banyak sekali yang tidak bersifat universal. Misalnya bahasa tubuh. Kalau misalnya saya menggelengkan kepala seperti ini, itu tandanya apa? Tidak. Kalau saya menganggukkan kepala, Oke. percaya atau tidak? Ada di satu negara, silakan Bapak dan Ibu guru yang cari sendiri. Ketika menggelengkan kepala itu artinya iya. Ketika mengangguk itu artinya tidak. Silakan, kalau penasaran cari sendiri. Di negara mana menggeleng itu iya, mengangguk itu tidak. Iya. Begitu juga dengan sifat-sifat yang positif. Kadang ada di suatu budaya, di suatu negara yang kita anggap sifat ini ternyata positif, tapi di tempat lain sifat itu negatif. Nah, yang di sana itu bagiannya kita tidak bahas, karena kita membahas
kelas yang universal. Jadi bagaimana nilai-nilai atau sifat-sifat yang bagus, baik itu di tempat kita maupun di tempat orang lain, bahkan di negara lain pun itu sama. Jawabannya sama persis. Yang positif ya sudah positif, yang negatif negatif. Itulah tentang nilai kebajikan yang universal. Tetapi perlu digarisbawahi, tidak semua nilai-nilai itu bersifat universal seperti tadi. Ada yang di daerah kita, oh ini sifatnya dia bagus, misalnya kita anggap dia bagus. Ternyata di tempat lain itu tidak bagus. Contoh yang paling kontras misalnya, ketika kita makan, contoh, saya bertanya dulu. Ketika kita makan, diberikan jamuan, terus kita habiskan, itu bagus atau tidak? Bagus. Bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Iya, harga itu rumah. Yang dihabiskan itu yang sudah diporsikan jauh. Yang diporsikan. Ya. Pengalaman yang menurut kita itu bagus kan Bapak Ibu. Kita disajikan, kita habiskan, itu bagus kan? Sepakat ini ya, sepakat, bagus. Bagus, sepakat, bagus. Kita disajikan, bisa satu piring, kita habiskan, berarti pertama menghargai dan sebagainya kan bagus. Kemudian ada di satu negara juga, itu ketika kita menghabiskan makanan itu malah tidak sopan. Iya, iya, Tidak menghargai yang lain. Jepang. Kalau kita habiskan dia tidak menghargai karena Malah kalau kita habiskan itu yang tidak sopan, harus disisakan. Ya. Enggak, yang penyajian tidak sama. Ini kan kita berbicara nilai. Jadi kita di sini nilainya bagus, belum tentu yang dipakai. Tapi itu kan kita tidak bicara, kita bicara yang universal. Jadi yang bagaimana dari kita di sini bagus sampai di sana bagus. Ini sepertinya lemas ini. Ya sudah, kita break sebentar untuk game seperti tadi ada dua. Sekarang ini gamenya karena siang, kenapa siang saya mengambil inisiatif itu gamenya yang matematis saja. Bocor tahe dan dia karena ada sarung yang dingin. Gamenya yang matematis tapi yang gampang, levelnya yang level SD. Jadi yang kaget tadi. Nah, siapa yang mau maju dulu? Kita bermain era. Siapa yang mau maju? Ayo. Satu saja. Coba aku dapat kado kere maju. Ya, siapa yang mau maju dulu? Sebelum saya buka. Maju. Nah, maju muter. Main nggak sih nggak keren gitu? Itu dapat kere yang nih. Kalau nggak tahu nama video dia Ya, sudah main game online. Sodok. Nah, ini kita mulainya yang simpel dulu. Ya. Semoga jaringannya tidak masalah. Oke, nih cara bermainnya. Di sini ada soal penjumlahan. Nah, kalau sudah tabrak, hasilnya itu salah, nyawanya mati. Ini pakai geraknya. Ya, sekarang coba sudah ya, coba mulai lagi. Kita lihat dulu, Pak Najab siang-siang bisa berpikir nggak? Ini soalnya gampang semua. Ya, akhirnya zero ini. Ya. Ternyata Pak Firman sudah hafal satu. Siapa sih? Masih penasaran? Bisa coba lagi. Bisa coba lagi. Silakan diulang lagi. Ya, baik. Belum.
hindari dulu awannya. Nah, di belakang itu juga. Hindari dulu awannya, hindari sampai tidur. Sudah 3 yang benar. Posisinya pas, hindari dulu awannya. Dapat bocoran. Ya, hindari dulu awannya walaupun masih putih-putih belum jelas. Dari depan melihat ini dia gampang, ternyata setelah di depan kan sambil harus tegakkan kursor. Jadi akan beda ceritanya di depan sama di belakang ini. Di depan mungkin gampang dan pakai kursornya ini bawah atas. Kalau pakai mouse malah lebih susah nanti. Hati-hati Ya, mulai lagi. Karena akan beda ceritanya di depan dengan di belakang. Hitung dulu sampai 10. Nah, mulai. Ya, siap sini. Jangan nama kalah, badan besar, malah nama sedikit juga. Bunyi sila kelima pada Pancasila. Ya, tabrak. Terus naik kan ada yang bagus tanpa Oke, pada tabrak awas marah. 2. Nah, berapa? Ayo. Ayo cepat itu. Nah, nyawanya lagi 1. Tadi Pak Najam skornya 8 ya. Tinggal 1. Nyawanya 1 skornya 8. Yang mana jawabannya itu? 55. Cari jawabannya 55. Oke. 55. Cari itu 55 itu. Nah, tambah. Nah, itu 24. Tambah 18. Mana jawabannya ini kenapa? Aku tidak mudik. Awal dulu Ya, ada bunyinya cuma tidak pas. Suaranya pas. Dia tidak terkoneksi Bluetooth-nya ada sekarang. Nah, kan seperti saya bilang, jadi beda ceritanya yang di depan sama yang di belakang. Karena yang di belakang Anda melihat bisa gitu, tapi kalau sudah di depan belum sudah segerakan menghindari. Ya. Kalau ada yang tertarik dengan permainan seperti ini bisa diterapkan di kelas juga. Nanti kita buat gampang. Nanti kita buat. masih lanjut gamenya Pak. Masih, kalau mau satu lagi bisa. Waktu kita masih banyak. Oh, banyak anjing. Ada yang lain? Ada nanti terakhir kan ada 2 yang bisa disediakan. Ada, kalau tidak sudah mencoba. Nah, ini
motivasi. Sebelum saya lanjut, saya ingin menanyakan kembali. Sepemahamannya Bapak dan Ibu guru, setahunya pokoknya selintasnya sudah lewat di pikirannya. Nggak usah cari di Google, nggak usah cari di laptop, pokoknya selewatnya sudah di pikiran. Motivasi itu apa? Dorongan. Dorongan, semangat, penyemangat. Ada lagi? Motif pembukaan. Tidak ada jawabannya salah. Dorongan, ada motif, ada dukungan. Sekarang kita akan membagi dulu motivasi ini ke dalam dua kategori. Kita bagi ke dalam dua kategori. Jadi ada motivasi intrinsik, ada motivasi Ekstrinsik. atau motivasi internal maupun motivasi eksternal. Dua kata tersebut kira-kira Bapak dan Ibu sudah pahami belum? Internal, eksternal. Masih dalam diri atau dalam lingkungan. Pokoknya begitu itu dalam maksudnya. Begitu itu Sekinnya. Sekinnya. Kalau begitu sekarang saya akan bertanya lanjutannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ini termasuk di kategori mana? In atau X? Eksternal atau internal? Masuk di kategori mana? Motivasi mana ini? Eksternal atau internal? Internal. Kita koreksi jawabannya bersama-sama. Ya. Nah, ini dia. Iya, betul sih. Berarti pemahamannya sudah sangat meningkat dari menjadi tahu. Sukses selalu Bu Guru. Semangat. Lanjut ke jawaban apa? Ya. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut. Nah, sekarang ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, maka saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kita kembali ke dua kategori tadi. Ini masuk yakin? Yakin peserta? Peserta hampir semua menjawab eksternal ya. Sepakat ini? Jawaban eksternal kita buktikan. Kita betul tepuk tangan dulu jika benar ya kehilangan tepuk tangan. Kemudian yang berikutnya kita lihat. Sepertinya kalau sudah paham internal eksternal ini, yang ketiga ini tidak perlu saya tanyakan, pasti sudah paham jawabannya. Jadi kita langsung saja. Ya, kalian ini pasti sudah paham. Ya, menghargai diri sendiri. Jadi itulah motivasi yang tadi juga berkaitan dengan yang disiplin positif. Jadi kalau kita menarik secara argumen biasa saja, berarti kan kita ternyata banyak SPK-nya di sini ya. Jadi itu yang membuat semangat. Nah kita lanjut ke yang ketiga. Sebelum kita sama dulu, hai. Halo. Siapanya? Halo. Halo. Hai. Ya, pintar sekali. Super gitu ya. Jadi yang ketiga. Jadi kalau kita melihat secara tata bahasa,
diri sendiri itu pasti bagus, itu pasti positif. Seperti di sini, motivasi dari dirinya sendiri internal itu bagus. Kemudian tadi disiplin dari dirinya sendiri positif itu bagus. Pertanyaan saya, apakah segala sesuatu yang bersumber dari diri sendiri itu selamanya positif atau tidak? Belum tentu. Alasannya yang menjawab tidak. Coba pusing dulu. Alasannya. Kenapa menjawab tidak? Kenapa? Ya, bagaimana? Oh iya. Sedikit saja. Ya, tidak mesti sedang menjadi tangan manusia, Pak. Nah, jadi kadang ada kalanya. Ya, ada di diri sendiri itu tidak selamanya positif. Tidak selamanya positif. Oleh Bisa. sebab itu kita harus memperbaiki diri. Contohnya, biar rekan-rekan yang lain paham. Oh ya, dari diri sendiri ada positif. Contohnya rasa malas, Pak. Ya, sama malas. Kita lock jawabannya. Kemudian tadi Pak Guru Jun, kenapa tidak selamanya dari diri sendiri itu positif? Ya, karena kan belum tentu seperti orang lain. Kita menilai diri sendiri itu bisa saja selalu benar, tapi kan orang lain juga menilai kita. Penilaian itu datang dari orang lain kan. Meskipun misalnya nih saya pribadi sudah berusaha baik sama semua orang, tapi kebaikan itu belum tentu baik menurut dia kan. Ya, terima kasih. Ada lagi tadi siapa? Jawab. Satu orang saja. Siapa? Oh, mungkin Pak Ahmad. Belum pernah saya dengar suaranya. Terlalu bagus mungkin suaranya. Silakan coba Pak Ahmad. Ya, silakan coba Pak Ahmad. Ada suara sini itu. Ya, coba. Bagaimana? Yang dari diri sendiri yang tidak selamanya positif. Misalnya buang angin kan itu udah positif. Meskipun kita positif ya. Ya sama seperti Pak itu meskipun kita itu berbuat baik, Ya, kan kita itu bilang kita itu sangat baik, kalau kita itu sangat baik, tapi dua orang lain itu belum tentu dia yang baik. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Super sekali jawabannya. Ya, jadi ya benar Pak jawabannya dulu. Jadi tidak selamanya sesuatu yang dari dalam diri kita itu dinilai positif. Contoh tadi sudah disampaikan oleh Sultan rasa malas. Rasa malas itu kan muncul dari diri sendiri. Ternyata walaupun dia muncul dari diri sendiri, karena kan tadi yang saya jelaskan, yang motivasi dari diri sendiri itu dia bersifatnya positif. Disiplin tadi dari diri sendiri ternyata positif. Jadi biar nanti jangan begitu keluar dari ruangan ini, wah tadi saya dijelaskan ketika itu dari dalam diri saya itu semuanya positif. Kan saya yang salah nanti, ya kan? Jadi perlu kita koreksi sedikit. Jadi tidak selamanya seperti tadi, benar sekali. Kemudian ada juga yang menyampaikan, oh ya menurut saya ini benar-benar bagus dari diri saya. Ternyata view-nya orang atau sudut pandangnya orang itu berbeda. Itu kurang bagus. Jadi kita menghindari jangan sampai seperti tadi saya menyampaikan, oh ya selama dia dari diri sendiri itu akan positif, keluar dari sini langsung pikirnya seperti itu. Oh ini dari dalam diri saya dia akan positif. Jadi kita luruskan sedikit Bapak dan Ibu guru. Nah ini sedikit polemik juga di sini. Dihukum oleh penghargaan. Sebelum saya melanjutkan, karena ini akan ada saya tanya dulu Bapak-bapak dan Ibu, reward atau penghargaan itu penting atau tidak? Penting. Oke, penting. Kunci jawaban. Reward atau penghargaan itu dibutuhkan atau tidak? Butuh. Itu dua saja. Nanti kalau banyak saya tanyakan lupa saya tidak mencatat. Jadi penting dan dibutuhkan. Tetapi kenapa malah
depan, iya benar sekali. Dan kita sudah sepakat. Ternyata penghargaan itu penting, dibutuhkan juga. Tapi kenapa kok selainnya ini malah dihukum oleh penghargaan? Ini pengalaman pribadi tadinya ini Pak. Nah, ada yang menyampaikan pengalaman pribadi. Ini kan bertolak belakang dengan kesepakatan kita barusan ya. Bertolak belakang dengan kesepakatan kita. Kenapa bisa seperti ini? Oke. Jadi ada satu pakar atau ahli, bisa dibaca sendiri. Jadi kalau lihat tes yang sama itu silahkan dibaca sendiri. Hitung-hitung latihan literasi. Ya, Pas sudah Pak. pas sudah. Ya, pas sekali. Pas. Oke, tapi sekali lagi ini masih bertolak belakang dengan kesepakatan kita di awal tadi ya. Ini masih bertolak belakang. Jadi, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang kejudulnya hukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menghukum, mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Sekali lagi saya ingatkan, ini masih bertolak belakang dengan kesepakatan awal kita. Jadi kenapa bisa seperti ini? Kita perlu mempelajari konteksnya dulu. Jadi jangan langsung kita, oh itu biasalah, karena tadi kami sudah sepakat di sini, ternyata kita butuh, itu bagus, baik. Tapi kenapa di sini kok seperti ini jelek? Kita sebutkan, kok dihukum oleh penghargaan. Sekarang kita akan lihat konteksnya dulu. Ya. Jadi tidak selamanya apa yang menurut kita seperti tadi, menurut kita itu bagus, belum tentu dari pandangan orang lain itu bagus. Bisa saja ini dari pandangannya si Alfi itu mengatakan penghargaan ini begini. Pakar yang lain apakah semua setuju? Belum tentu. Jadi akan ada pakar nanti yang akan membahas ribut itu tersendiri. Bagaimana itu ribut? Seperti apa? Tentu akan ada. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu guru langsung berpikir, oh iya ya ternyata penghargaan ini tidak bagus. Jadi nanti begitu di kelas semua jenis penghargaan diabaikan. Oh, karena kemarin kita mendapatkan ternyata itu akan menghukum siswa misalnya. Ternyata penghargaan tidak efektif misalnya. Penghargaan merusak hubungan. Ya. Jadi kita akan teruskan nanti kita paham dulu. Jadi maksudnya di sini, ketika penghargaan itu akan memberikan pengaruh terhadap individu secara mandiri. Jadi secara terus-menerus diberikan pengaruh dan apa yang akan terjadi, di sanalah kita akan menemukan satu kata yang namanya ketergantungan. Nah, dari kata ketergantungan itulah muncul yang ini. Jadi itu kenapa penghargaan menjadi tidak efektif, karena akan tergantung. Dia akan ketergantungan. Penghargaan akan menjadi hukuman, jadi terhukum si individunya karena dia akan tergantung dengan penghargaan. Jadi jangan kita langsung begini tadi kesepakatannya sudah buat jauh ke belakang. Ini sana dia alumni. Itu kenapa penghargaan itu akan menjadi penghukum baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Ini kayak masakan istri. Ya, ya lanjut. Kalau untuk penghargaan, Ya, kalau kita bilang nggak enak, berhenti dari masa ini. ya benar sekali. Saya sudah sepakat. Ya, saya sepakat. Ya, Kalau bilang enak, ya benar sekali. Saya sepakat. hanya ini kan kayak itu penghargaan baru. Ya, tadi kan sudah kita bersepakatan dulu sebelum saya buka slide ini kan. Ya. Wih, tetap enak. Masakan istri saya sudah walaupun asin, wah ini apalagi makan depan istri jadi manis. Besok ditambahin lagi garamnya. Apalagi cewek itu senang digituin. Iya, Senang dibohongin. Ya, sebelum diadu. Senang dibohongin.
jelaskan ya. Pasti tujuannya atau harapannya itu pada penerapan di kehidupan. Jadi benar sekali ya tadi Bapak. Makanya kan tadi di awal kita sudah sepakat. Ini masih bertolak belakang kan? Ya, sepakat kita. Jadi lanjut dari sudah saya jelaskan sedikit. Oke. Kemudian kenapa dia menjadi dibui lagi? Jadi menurunkan kualitas. Sekali lagi saya menekankan ini tergantung dari konteksnya ya. Jadi jangan kita pukul karena kita ini masih berseberangan dengan kesepakatan awal. Jadi ketika dia tadi itu ketergantungan, akhirnya kualitasnya akan menurun. Kenapa kualitasnya bisa menurun? Itu jadi pertanyaan. Misal sekarang akan membuat ini itu semata-mata hanya akan mengharapkan buat tadi hanya kualitas diri kita yang benar-benar saya akan melakukannya itu karena memang saya ingin menguji coba sesuatu, saya ingin membuktikan, saya ingin membuat riset dan sebagainya. Penghargaan mematikan kreativitas seperti tadi. Seharusnya dia mungkin buat riset, melakukan uji coba dan sebagainya, tapi akan terhalangi ketika itu ketergantungan tadi. Motivasi istrinya jelas akan terpengaruh. Karena tadi sudah kita bahas apa itu ekstensi dan ekstensi. Oke, itu dari pandangannya Kon. Oke, selanjutnya. Tampak positif. Ya, di materi budaya positif itu yang dampak positif penghargaan ini tidak ada. Di sana kami hanya membahas sampai penghargaan itu menghukum. Namun pada kenyataannya sebelum selain ini saya tampilkan kita pun sudah sepakat butuh perlu itu artinya dalam kehidupan nyata, dalam real kita, faktanya itu kita butuh. Ya, itu faktanya. Itu kenapa saya menunjukkan juga masih ini sudah kenalan dengan Skinner kan? Sama-sama pada teori pendidikan ini. Cuma dia lebih ke motivasi ya. Pemberian yang positif dapat memperkuat perilaku yang diikuti. Contoh realnya tadi yang disampaikan oleh Pak Pasir. Ketika istrinya sudah capek masak, sudah disajikan dengan senyum, bayangkan begitu sudah disajikan dengan senyum, istrinya sudah masak, cari di YouTube mungkin tutorial masak hari ini disajikan, baru datang Pak Masud makan misalnya ini kurang, langsung bilang ini masakan apa nih bla bla bla. Nah, karena kan beda cerita nanti malam saya sudah Datang. nanti malam itu saya yakin sudah itu. Kemudian bayangkan ketika masakan itu, oh kok enak, ini belajar masak di mana ini kita. Ya, besoknya pun jangankan sampai besoknya, nanti malamnya sudah itu ya kan. Jangan sampai nunggu besok, sampai nanti malamnya akan beda cerita. Ya, disambung lagi. Jadi ada dua pakar di sini yang saya munculkan, banyak sekali pakar tentang reward ini. Jadi punya Skinner sama si Anderson. Cuma ini yang Anderson bukan yang Anderson yang muridnya Bruno. Ya. Jadi tergantung dari usahanya. Jadi tingkat kinerjanya kita akan nanti yang memberi reward itu akan mengukur bahwa ternyata dia sampai sini. Misalnya tadi sekali lagi saya contohkan masak, mungkin cukup dengan pujian rewardnya itu Nggak perlu dikasih uang. ya tidak perlu dikasih uang kan, cukup dengan senyuman, dengan kata-kata manis ya. Apalagi ditambah diberikan bunga ya kan, bunga 7 rupa ya, bunga bak, apalagi bunga bapak maksudnya yakin sudah satu.
Nah, jadi seperti tergantung levelnya. Itu tuh harga. Kemudian ini yang dampak positifnya. Jadi itu kan bisa memberikan dorongan awal yang kuat. Sekali lagi saya kembali lagi ke Pak Masud, yang tumbennya istrinya masak, yang sumber begini-begini dipuji, bagus tuh besoknya akan masak lagi sudah itu. Bahkan akan bersatu. iya, nah itu dia memberikan dorongan awal yang kuat. Mungkin hari pertama sudah cari di YouTube cara memasak kelor seperti ini, dipuji, ya besoknya nambah masak udang, besoknya nambah masak ayam, terus meningkat. Nah, jadi seperti itu. Banyak Tapi ada tapi di sih Banggodok. ya. Ya, di sekolah. Yuk, di sekolah juga. Ada yang tahu bahwa dari secara hukuman itu apa? Sepintasnya saja. Kesepakatan Akibat kesepakatan. Oke, Pak. Kalau restitusi belum pernah dengar. Oke. Asing ya. Sering disebut Asik. sama sebenarnya ini Sama siapa? sama Rocky Gerung. Ya. Tapi masih bingung. Oke. Kenapa satu arah? Misal sekarang saya di sini menghukum Bu Sri. Bu Sri salah nih Bu Sri, salah. Saya hukum nyapu halaman. Bu Sri tidak akan punya pilihan, hanya satu arah. Saya ke Bu Sri, mau tidak mau. Siswa kita larang aku kecuali yang ada jam pelajaran dan menggunakan belajar. Itu akan ada sanksinya atau konsekuensinya. Itu HP-nya akan dicabut. Siswa itu sadar atau tidak? Sadar. Tahu atau tidak? Tahu. Ya, Karena sudah itulah dia bedanya. Jadi di konsekuensi ini si pelaku paham betul tentang konsekuensinya. Berbeda dengan hukuman. Ya. Jadi jangan serta-merta nanti kita melihat kita kalau aturannya itu nanti ada dibahas di segitiga apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Secara teori iya, ini bagus dan bisa diterapkan dan silahkan diterapkan. Cuma terkadang sekali lagi fakta di lapangan tidak selamanya berbanding lurus dengan konsekuensi dan institusi. Itu di sana akan ada identitas sukses karena yang pertama tadi sudah saya jelaskan bedanya antara yang hukuman dan ya yang ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kita semua itu sebenarnya punya 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama ini menggunakan bahasa Sasak ternyata ini. Belum ini. Kita punya guru bahasa Inggris, jadi tenang saja. Ya, makanya saya tidak khawatir menggunakan itu. Bagaimana siswa-siswi kita di dalam kelas itu harus melaksanakan keyakinan, karena itu sudah menjadi kesepakatan, daripada siswa itu harus melaksanakan peraturan kelas yang kadang tidak semua setuju dengan kesepakatannya. Dalam hal kita menyikapi suatu permasalahan di sekolah, yaitu di kelas maupun di luar kelas. Jadi ini posisi bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan. Di sana ada penghukum, pembuat masalah. Ketika kita pada posisi penghukum itu sudah jelas dari tata bahasa. Itu artinya ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, kita akan posisi manajer. Jadi inilah kasta tertinggi dan lagi kita berbicara urutan. Jadi manajer ini bagaimana Bapak dari Guru menerapkan segitiga restitusi, nanti akan saya jelaskan. Itu sudah menggali alasan dia karena melakukan kesalahan, mencoba memperbaiki dan sebagainya. Yang bagus-bagus sudah nih di posisi manajer ini. Ya, pokoknya ketika sudah merasa begini, manajer posisi yang paling bagus. Nah, ini dia tadi segitiga restitusi. Jadi ini posisi manajer kaitannya dengan segitiga restitusi.
Kira-kira 3 poin penting di sana. Yang pertama itu Bapak menstabilkan identitas, kemudian ada validasi Tuhan, kemudian menanamkan keyakinan. Ini contohnya di bawah apa yang bisa kita utarakan kepada siswa kita yang bermasalah. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya kesalahannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Jadi kita menstabilkan identitas siswa kita agar dia tidak terpuruk oleh kesalahannya. Jadi kita naikkan sedikit grade-nya. Jadi dia tidak akan terpuruk oleh kesalahannya. Dengan mengatakan semua orang itu pernah salah, Bapak saja pernah salah, bla 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 dan sebagainya. Jadi kita naikkan dulu, kita stabilkan si siswanya. Jadi tidak terpuruk dengan kesalahan yang dia lakukan. Baru kita tanya tadi, validitas kebutuhan seperti tadi. Jadi alasannya itu apa? Seperti yang kebutuhan dasar tadi. Saya tuh melakukannya karena senang, misalnya dia ganggu temannya, dia bunuh temannya, dia karena senang, kan? Atau merasa bebas gitu dalam melakukannya. Baru bisa kita tanya, ada tidak cara yang lain untuk menyalurkan kesenangan itu? Tidak harus bisa kekerasan atau kasus ini, tidak harus dengan kekerasan. Ada cara yang lain. Nanti di sana akan digali. Oh iya, selain itu ternyata saya juga senangnya misal dia disuruh isip lari, karena mungkin dia badannya besar dan sebagainya. Sudah, nanti akan ketemu di sana. Kemudian baru yang di sana menanyakan keyakinan tadi itu. Jadi di kelas, misalnya kita sudah punya keyakinan kelas, jadi kita tanya sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Sudah mengantuk? Karena siap? Ya sudah. Nah ini contoh kemarin itu yang membuat keyakinan kelas. Jadi banyak sekali di sini siswanya yang ditempel ya, dia maunya jadi seperti ini namanya anak kelas 1 banyak. Maunya? Iya. Keyakinan kelas. Ya ini beberapa budaya-budaya positif yang bahkan kita juga sudah terapkan supaya misalnya kita bersama, kita berkibung, gotong royong, makanya semua ini budaya positif. Ini juara makan aja. Juara makan saja. Ya, ini materinya sudah selesai kok sampai ke penerapan. Ya selesai. Jadi kita selesaikan ya. Atau mau lanjut ke game yang berikutnya? Kita tutupkan, oh ya kita cukupkan. Besok ada lagi. Ya besok ada lagi. Baik, jadi itu Bapak dan Ibu Guru. Sebelum saya mengakhiri, sebelum saya menutup, ternyata kita tidak sempat. Oh tadi ada diskusinya ya, ya ada, sudah masuk sana. Jadi bagaimana sekarang? Saya menanyakan sebelum kita tutup secara resmi. Jadi saya ingin menanyakan. Sejauh mana sih pemahaman Bapak dan Ibu Guru tentang budaya positif yang tadi saya sampaikan? Apa yang bisa ditangkap? Jadi penjelasan saya dari tadi, ya tidak harus semua, mungkin 1 atau 2. Silakan. Apa yang bisa ditangkap? Apa yang melekat? Yang paling melekat tadi ya, penghargaan itu merupakan hukuman. Itu yang Siap. paling melekat. Oke, ada lagi yang lain? Ya, penting ya budaya positif di lingkungan sekolah. Ada lagi? Oh ya, posisinya yang jadi manajer gitu. Ya iya sih, jangankan di sekolah, di perusahaan aja posisi manajer itu enak. Bos. Wah, bos, ya. Kastanya udah tinggi ya kan itu. Ada lagi yang lain? Ya, hukuman sebagai reward memang. Reward sebagai hukuman itu kadang-kadang bisa memberikan efek jerah. Bagus juga sebenarnya. Ada dampak positifnya. Kalau sebagai hukuman, Ya, yang hukumannya mungkin ya, yang Iya. hukuman ada efek. Reward ya sebagai hukuman. Nah, maksudnya yang hukuman itu tidak selamanya buruk gitu ya. Iya. Ada lagi? Silakan mungkin Bu Ida. Apa yang bisa ditangkap dari tadi? Apa?
guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, kan ada ada belajar. tipe-tipe anak yang memang kalau dijadikan teman karena ditunjang gitu, tidak setia, yang lain-lain. Ini lain-lain ya. Tergantung anaknya. Makanya bersanalah kita lihat kondisi lapangan. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan kepada Bapak dan Ibu guru, perlu dipahami. Dari tadi juga sering saya sampaikan. Terkadang apa yang secara teoritis itu wow, bagus, itu tidak selamanya akan berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Ya. Jadi misalnya kita mempelajari tentang ini, begini langkahnya begini. Tapi ternyata siswanya itu ngeyelnya minta ampun. Kita mau coba terapkan yang tadi yang kasta tertinggi, ternyata tidak mempan. Malah mempannya pakai hukuman dia bisa berubah ya kan seperti itu. Ya kan? Ya. Ya. Ternyata dari kasta tertinggi kita coba terapkan, malah tidak berefek ke siswanya. Namanya siswa yang seperti itu kadang kan. Jadi ada juga akan kita menemukan, tapi kan tidak semua. Begitupun juga tidak semua apa yang bagus secara teoritis itu kita terapkan bisa langsung bagus diterapkan. Kalau Bapak dan Ibu guru sering menerapkan riset, pasti juga sering menemukan seperti itu. Saya dapat teori seperti ini, cuma kita terapkan, ya kan? Oh ternyata di tempat saya tidak berlaku kok yang seperti ini, tidak bagus kok. Itu hasilnya beda jauh. Nah jadi itu fakta memang. Ya jadi itu Bapak dan Ibu guru, terima kasih. Ya sedikit shock terapi lah, jadi jangan sedikit tegang. Karena kalau tidak tegang gimana mereka? Tidak bisa ya, kurang. Tegang ya. Tidak enak. Jadi jangan lemes itu ternyata tidak enak. Enak. Ya, lemes. Memprotes. Itu saja karena waktunya sudah lewat. Tadi juga ada break. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat.